online ya Bu. Jadi gangguan teknis itu pasti ada dan pasti kejadiannya. Boleh dilanjut Bu. Oke, jadi lihat sedini mungkin untuk minat bakatnya anak. Kalau misalnya berubah-ubah gimana? Ya nggak apa-apa. Paling nggak orang tua itu sudah memfasilitasi anak itu tuh suka yang mana. Malah bagus ketika berubah-ubah, jadi kan anak sedini mungkin bisa merasakan segala macam hal, segala macam bidang, sehingga nantinya pas gede dia akan tahu, oh aku tuh paling suka yang ini loh gitu. Tapi kalau misalnya ada juga anak yang memang sudah fokus dalam satu hal, itu juga nggak apa-apa gitu. Misalnya kan ada kan anak yang aku besok mau jadi pilot, terus ntar sebulan kemudian ketika ada ini kunjungan ke tempat pemadam kebakaran, tiba-tiba berubah, aku mau jadi pemadam kebakaran aja deh, soalnya mereka keren, membantu orang, membantu kucing kan. Di pemadam kebakaran dijelasin sama satu tugas pemadam kebakaran, kalau ada kucing yang ini di pohon, dia bisa dia kan kayak hero kan, pahlawan. Nah tiba-tiba aku mau jadi pemadam kebakaran aja, ya nggak apa-apa, tapi kita tuh paling nggak tahu, oh anak kita tuh sukanya apa, dan itu tuh bisa dikelompokkan loh. Misalnya anak yang suka misalnya unit yang misalnya archery, itu biasanya akan suka dengan aku mau jadi pelukis, aku mau jadi aktris, aku mau jadi direktur. Itu kan bisa pengelompokannya, oh bagi dia itu suka hal-hal yang berbau seni. Atau misalnya ada juga, wah aku mau jadi polisi, kemudian sebulan kemudian aku mau jadi pilot, kemudian sebulan lagi aku mau jadi TNI. Berarti berubah. Jadi itu bisa jadi kelompokan, oh berarti anakku ini suka hal-hal yang virus nih, dia suka membantu orang tapi dengan ini tenaga gitu. Kemudian ada juga kan anak yang aku mau jadi dokter, kemudian aku mau jadi perawat aja deh, aku mau jadi dokter kandungan. Berarti dia kelompokannya suka menolong orang tapi di bidang kesehatan. Jadi ciri-cirinya orang itu seperti apa, kemudian kita mengarahkan anak itu seperti ini. Nah kemudian kalau sudah tahu minat bakatnya anak, jangan paksa anak untuk sukses di semua hal. Maksudnya gimana? Karena kita kan tinggal di Indonesia dengan kurikulum Indonesia, pasti dong kita harus ngikutin aturan pemerintah ya. Nah di Indonesia itu kan ada sains, ada sos, ada matematik, ada apalagi nih, bahasa. Nah kalau misalnya anak itu ya memang ada sih anak yang bisa semua hal, tapi tidak semua anak bisa semua hal. Ada anak yang menonjol di sos aja, ada anak yang menonjol di matematik aja. It's okay. Jadi jangan misalnya kamu harus mendapatkan nilai 9 di semua mata pelajaran. Kalau memang dia oke-nya di matematik, dan yang soal-soal kayak sos yang merangkai kata dia lemah, ya udah nggak apa-apa. Tapi bilang kamu harus dapat nilai minimal loh, paling nggak untuk lulus kayak gitu. Nah itu tuh akan lebih tidak membebani anak. Jadi anak akan lebih fokus pada kelebihannya. Kalau dia emang sukanya matematika, dan matematikanya selalu dapat 10, sedangkan yang berhubungan dengan bahasa mungkin dia dapatnya cuma 7, 6, ya udah nggak apa-apa gitu. Dia harus dikembangin di yang berhubungan sama matematika, kayak misalnya logic thinking atau mungkin programming kayak gitu. Intinya adalah kembangkan yang memang anak sudah super di situ. Kalau anak yang masih kurang, itu capailah nilai minimal paling nggak untuk lulus atau untuk dapat mungkin SMP negeri atau SMA negeri kayak gitu. Oke, jadi emang mungkin tahap usia anak-anak itu emang usia yang paling usia emas ya, usia yang paling sangat kita harus perhatikan untuk kita gali terus ya terkait apa sih kira-kira minat anak saya, kira-kira minat anak kalau di mana sih. Oh nggak apa-apa kalau misalnya belum ketemu ya Bu, kita explore lebih dalam lagi, karena mungkin
betul. Jadi orang tua bisa ini apa namanya mengajak jalan-jalan anak, kan banyak sektor. Kayak misalnya kalau di sebelum COVID kan di BI sendiri ada kegiatan exploring. Kayak misalnya pergi ke kepolisian, kemudian ke pemadam kebakaran, kemudian ke dentis, dokter gigi dan macam-macam. Nah disitulah nanti anak bisa tahu, oh dentis itu kayak gini loh, dokter gigi, oh pemadam kebakaran kayak gini loh. Jadi memperkenalkan banyak bidang usaha, banyak bidang pekerjaan kayak gitu. Oke, jadi ngomong-ngomong tentang karya sama bakat anak nih ya Bu, ini kan sebenarnya ada banyak cara ya Bu, kayak kita dari mengeksplor banyak banget kegiatan. Tadi kayak kita ke tempat wisata atau misalnya tempat-tempat yang mungkin bisa mengasah kemampuan anak. Nah salah satunya bisa dengan tes minat bakat juga ya Bu ya. Betul. Iya. Nah tes minat bakat ini pasti sangat berpengaruh juga ya Bu untuk menentukan karir anak ke depannya. Nah itu kalau misalnya kita lihat-lihat, kayaknya tes minat bakat buat apa sih? Nanti banyak orang tua di luar sana yang masih belum terbuka ya, kayak kenapa sih penting, kayaknya masih anak-anak kok, kayak nggak penting banget. Nah kalau misalnya dilihat dari career planning ini ternyata penting banget ya Bu ya buat tes minat bakat ini. Nah kalau misalnya usia ideal untuk anak tes minat bakat itu sebenarnya ada nggak sih Bu? Nggak ada ya Pak, tapi paling enggak udah bisa baca itu bisa kita minat bakat. Karena memang paling ketika semakin dini tahu minat bakatnya, orang tua tuh gampang mengarahkan kayak gitu. Nah tapi kalau udah gede, ada juga yang misalnya udah dewasa tapi masih belum tahu, itu juga nggak apa-apa sih. Maksudnya sebenarnya nggak ada kata terlambat ya, karena intinya adalah sedini mungkin. Tapi kalau misalnya udah SMA atau udah kuliah masih bingung, juga nggak apa-apa, boleh kok dites minat bakat. Jadi nanti ketika lulus misalnya mau bekerja, jadi tahu, oh di pekerjaan seperti ini loh yang aku suka, oh di pekerjaan seperti itu yang nanti aku unggul. Gitu. Sebenarnya nggak apa-apa sih. Paling nggak SMA itu ya nggak salah jurusan juga, karena banyak juga anak-anak lulusan SMA yang itu tuh ini salah jurusan, jadi udah masuk terus udah bayar uang kuliah cukup gede ya, kan uang kuliah saat ini bahkan negeri pun juga cukup gede. Nah kalau misalnya salah jurusan itu kan ini sayang ya uangnya, misalnya udah nyumbang 20 juta, 30 juta, bahkan ada yang 100 juta, salah jurusan, pulang lagi dari semester 1, itu kan sayang. Jadi lebih baik kalau bisa SMA itu ada tes minat bakat biar tidak salah jurusan. Oke, sama ibu juga kayak banyak yang nanya ya Bu ya, kalau misalnya dari pengalaman bisa nggak sih usia segini udah tes minat bakat, kalau misalnya usia tes minat bakat tuh usia berapa sih? Nah itu banyak banget yang nanya, dan karena penting banget ya Bu untuk karir anak ke depannya. Jadi kita juga bisa kenal anak kita, karena bukan cuma ngawang-ngawang gitu ya, untuk menentukan karir tuh bukan cuma ngawang-ngawang teman-teman. Jadi kita juga harus tahu secara ilmiah sebenarnya lebih kemana sih bakat yang kita punya gitu. Oke. Nah kenapa sih Bu kita tuh selain untuk menyiapkan kenapa sih kita tuh harus menyiapkan karir planning kita sendiri gitu? Karena kan mungkin ya udahlah seiring berjalannya waktu aja. Nah kenapa sih penting? Nah sebenarnya career planning itu kan ini ya untuk kedepannya kita mau seperti apa gitu. Jadi kalau untuk anak SD, SMP kayak gitu kan dia bisa nentuin dari dini dia itu tuh pengennya seperti apa. Kan misalnya kalau misalnya dia memang punya bakat untuk jadi pengusaha, untuk usaha, berarti kan udah bisa sejak dini dia tuh mau usaha apa, kemudian mungkin diajarin jualan kecil-kecilan, jadi disiapin sejak dini. Jadi ketika besar mungkin kalau misalnya nggak punya dana nih untuk kuliah gitu, jadi pas SMA dia pun udah bisa usaha, ataupun kalau misalnya dia nggak minat untuk usaha ya sesuai dengan minat bakatnya dia mau seperti apa. Kalau misalnya dia pengen jadi aktris ya berarti dia sudah mencoba
untuk jadi figuran dulu. Mungkin ketika masih SMA, selepas SMA setelah sekolah pas sore-sore dia bisa jadi figuran, jadi mengawali iya figuran drama. Kemudian kalau misalnya dia pengen jadi penulis, nah kan sekarang banyak tuh penulis cilik, penulis yang masih SD pun ada gitu kan. Jadi itu dia diawali dari hal-hal kecil, karena kalau misalnya tiba-tiba pas gede pengen jadi sesuatu, itu nanti startnya itu tuh mulainya itu tuh kan jadi dia ketinggalan gitu, karena nggak ada sesuatu tuh yang instan. Jadi semuanya itu harus dibentuk dari awal. Nah kemudian ilmu, ketika misalnya kita sudah tahu sejak dini, berarti kan si anak-anak yang tahu minat bakatnya sejak dini ini sudah ngumpulin, sudah nyicil ilmu-ilmu yang dia harus pelajarin. Nah kalau sudah gede kan dia tinggal menuangkan ilmu itu. Nah kalau misalnya tahunnya baru waktu udah SMA atau kuliah, itu kan berarti ya bisa, tapi mengejar ketinggalannya itu tuh harus super. Jadi dia harus les sana sini, kemudian harus makan sana sini kayak gitu. Jadi intinya ketika semakin dini memulai itu tuh mikirnya itu tuh semakin gak berat gitu. Ya benar-benar banget sih Bu ya, karena mungkin aku juga ngalamin nih kayak udah usia segini, mungkin teman-teman juga banyak banget yang seumuran kayak oh udah usia segini udah 20 tahun sekian udah mau mulai karir nih, tapi kayak masih bingung, belum punya planning yang mantep gitu. Nah kalau misalnya kayak gitu gimana sih Bu tipsnya, kayak menentukan karir planning tapi udah usia 20-an? Nah itu berarti ya teman-teman harus tahu nih, kan pasti ya kalau udah besar itu kan pasti yang tahu dirinya sendiri gitu kan, aku tuh pengen seperti apa gitu. Atau kalau masih bingung, teman-teman bisa ini ya mungkin akan take time banyak waktu, kayak misalnya teman-teman udah kuliah, nah coba aja magang, misalnya magang di restoran. Suka nggak sih? Kalau misalnya suka berarti oh aku tuh suka ngelayanin orang nih. Tapi kalau nggak suka, ya aku nggak suka nih hubungan sama banyak orang, bukan aku. Berarti bisa pindah, mungkin magang lagi yang administrasi itu kan nggak cuma sama banyak orang tapi data kayak gitu. Kemudian aduh kok nggak suka juga nih administrasi, magang lagi. Nah mungkin jadi asisten, misalnya kalau psikologi asisten psikolog di rumah sakit kayak gitu. Jadi magang itu salah satu hal untuk mencoba-coba pekerjaan apa yang cocok dengan dirinya kayak gitu. Kalau misalnya memang belum tahu pengen seperti apa sih gitu. Oke, jadi penting banget itu ya Bu untuk ekspor itu magang juga ya, kayak perbanyak Berbanyak magang, berbanyak les, kemudian atau ikut organisasi. Kan di organisasi itu kan banyak kegiatan nih. Nah terus banyak divisi, nah mungkin nyoba jadi divisi keuangan. Apa enggak nih divisi keuangan yang ternyata uang? Kalau suka berarti suka pekerjaan detail. Tapi kalau nggak suka, pindah nih ke divisi danus, misalnya dana usaha. Dana usaha itu kan berarti marketing kan. Kalau dari dunia kerja, suka nggak nih menawarkan barang? Kan biasanya kalau danus itu kan cari dana, misalnya dengan kalau di Gunadarma itu sebelum COVID itu banyak yang ngumpulin dananya itu dengan jualan gorengan, ya kan, nawarin makanan di kelas-kelas. Nah suka nggak nih promoin barang? Kalau suka ya berarti jiwanya berarti jiwa marketing. Kalau nggak suka ganti lagi. Jadi kayak gitu. Banyak hal kok mas, nggak ada sih kata terlambat. Tapi itu teman-teman harus butuh perjuangan ekstra. Karena kan selain kuliah juga harus magang atau kalau enggak kegiatan di luar kampus gitu. Benar-benar banget sih, benar kata Diva, karena aku juga merasakan ya, dan organisasi itu emang benefit banyak banget. Ya teman-teman, kalau misalnya ada yang mau diskusi boleh banget di sini, ada yang mau nanya boleh banget. Oke, ini ada dari Kak Khairunisa. Bismillah, semester depan bisa magang di TV. Oke, selamat datang. Semoga bisa magang ya. Ditunggu ya Kak. Langsung kirim email aja ya. Ya, boleh ditunggu Kak. Di sini kita join, belajar banyak ya Bu ya, belajar banyak banget. Oke, kalau misalnya ada yang mau diskusi juga boleh banget. Di sini
kita sharing bareng-bareng. Oke, mungkin belum ada yang mau ditanyakan ya, atau bisa mau cerita kayak ini aku mau tes minat bakat tapi bingung, nggak apa-apa banget. Di sini kita juga diskusi bareng-bareng ya Bu. Nah Bu, kalau misalnya mau memulai apa sih, kita mau buat ini apa namanya dagang kayak ini 10 tahun ke depan mau ini, 5 tahun ke depan mau ini kira-kira apa aja sih yang harus dipersiapkan untuk menyusun karir kita? Nah kalau misalnya udah SMA atau kuliah itu kan diawali itu dengan magang ataupun untuk organisasi itu untuk tahu dirinya tuh sukanya seperti apa sih, suka pekerjaan kayak apa. Nah kalau anak SMA kan berarti aku tuh mau masuk jurusan apa sih gitu. Tapi kalau orang kuliah berarti kan dia udah masuk jurusan nih, nggak mau, kalau udah semester akhir nggak mungkin keluar. Nah berarti diperbanyak aja magang ataupun ikut organisasi, jadi tahu teknologi seperti apa. Nggak apa-apa loh lintas jurusan, maksudnya gini, banyak kok yang kayak misalnya dia jurusan pertanian tapi dia kerjanya di bank, nggak masalah. Atau misalnya anak psikologi tapi dia jadi administrasi, dia nggak apa-apa, nggak ada yang namanya salah jurusan. Karena setiap ilmu itu pasti berguna. Jadi sebenarnya ilmu untuk kuliah itu, ketika kalian kuliah itu membentuk pola pikir, membentuk daya analitik di pikiran kayak gitu, menjadikan ketika kalian mendapatkan informasi, kalian tuh nggak serta-merta langsung kagok, tapi dianalisa dulu, kemudian berbicara berdasarkan fakta. Itulah yang intinya belajar di kuliah. Nah kalau mau bekerja lintas jurusan itu nggak apa-apa, maksudnya jangan sampai kalian berpikir ih rugi banget ya aku kuliah di psikologi tapi aku kok kerjanya marketing, atau ih rugi banget ya aku kuliah di pertanian tapi aku kerja di bank. Oh jangan, kalau memang kalian emang minatnya ternyata administrasi, ya nggak apa-apa gitu, nggak ada yang namanya salah jurusan. Makanya ketika kuliah itu kalian harus banyak-banyak magang ataupun ikut kegiatan. Jadi ketika bekerja itu nggak lagi salah gitu. Nggak apa-apa kok kalau misalnya ada anak psikologi ternyata emang sukanya marketing, atau ada anak psikologi yang sukanya menganalisa ini apa market gitu, kan dia jadi di perusahaan ada namanya business development, itu banyak kok anak psikologi juga. Dia akan mempelajari tentang apa namanya perilaku individu, apakah memang ini sesuai dengan marketnya si perusahaan. Nah itu nggak salah jurusan, karena memang mungkin dia sukanya seperti itu, dia suka menganalisa, kemudian suka grafik, itu nggak apa-apa. Nggak setiap anak psikologi itu harus jadi HRD, nggak setiap anak psikologi itu harus jadi guru BK, enggak. Kalau emang nggak suka berhubungan sama orang, ya udah jangan diterusin. Ilmunya psikologi bisa berguna kok untuk di tempat lain gitu. Jadi atau kalau misalnya nih anak kimia tapi kok jadi CS, customer service di bank, ya nggak apa-apa, karena memang mungkin lebih suka berhubungan sama orang dibandingkan di lab. Nah terus ilmunya kimia buat apa? Nah ilmunya kimia nanti bukan kimianya, tapi daya analitikalnya nanti yang akan berguna. Jadi ketika nanti ada permasalahan di tempat kerja, dia akan gampang untuk menjawab, mengumpulkan data kayak gitu. Jadi nggak apa-apa anak MIPA kimia, MIPA matematika mau jadi customer service di bank, is oke kalau memang itu minat bakatnya dia. Makanya itu dia perbanyaklah magang, perbanyaklah organisasi. Kalau masih bingung tes minat bakat, jadi biar nggak salah ketika bekerja. Ini nggak apa ya Bu, kalau kita keluar dan harus keluar dari zona nyaman juga ya, mungkin ya kita harus berani keluar dari zona nyaman, naik dari yang kita pelajari sama kuliahan, yang penting itu sesuai sama minat kita ya Bu ya. Oke, dari mungkin teman-teman yang sudah seusiaku 20 masih 17
17 tahun berarti ini apa dasar sosial kakak itu berarti apa? Udah tua. ya masih remaja, masih 17 tahun. Mungkin bohong apa bohong ya? Mami nggak mungkin aneh juga ya, masih remaja. Kalau dewasa awal itu mungkin boleh banget ya Bu, kayak kita mengeksplor lagi kemampuan kita, ikut banyak kegiatan, kita ikut magang-magang juga untuk memperkaya kemampuan kita juga. Dan kalau misalnya mungkin teman-teman yang masih belum kenal dalam diri teman-teman, bisa diyakinkan lagi ya dengan ngomong kayak bener nggak sih ngambil kuliah jurusan ini, kita bisa cek lagi ya di belakangnya sesuai nggak sih kira-kira sama minat kita, passionnya sesuai nggak sih sama yang kita lakuin. Ya betul, kalau nggak sesuai ya nggak apa-apa. Jadi jangan merasa aduh aku mungkin 4 tahun kuliah tapi akhirnya aku kerjanya jadi misalnya CS, aduh aku nggak guna nih kuliah 4 tahun kok aku jadi admin. Jangan, kalau memang itu minatnya teman-teman, kalau misalnya teman-teman minatnya memang nggak berhubungan sama orang, ya udah jangan pekerjaannya nggak berhubungan sama orang kayak administrasi, keuangan gitu, is oke kayak gitu. Nggak ada kok yang namanya waktu yang terbuang sia-sia. Pasti itu ketika teman-teman kuliah itu tuh pasti akan membentuk pola pikir, membentuk pola perilaku, terus kemudian paling nggak kalau misalnya jurusan psikologi, kalau misalnya nggak ada yang berhubungan dengan psikologi, paling nggak bisa berguna untuk mendidik anak. Semuanya berguna kok. Tapi itu dia jangan sampai memaksakan. Misalnya aduh aku jurusan psikologi, aku harus jadi HR, padahal dirinya sendiri nggak suka nih berhubungan sama orang banyak. Nah, tapi tetap teman-teman paksain jadi HR karena dia relate dengan kuliahnya. Dan nanti malah kuliah karirnya nanti akan malah jadi lambat. Karena apa? Karena nggak bisa sama minat bakatnya kayak gitu. Atau malah nanti pas tes nggak lulus. Karena kan HR perusahaan ketika memilih karyawan itu pasti akan memilih yang match kan dengan pekerjaan. Nah kalau dirinya si pelamar itu tuh ternyata nggak match, maksudnya minat bakatnya aja nggak sesuai dengan yang dilamar, ya pasti nggak diterima kayak gitu. Jadi teman-teman yang mungkin sekarang dalam posisi melamar kerja terus nggak pernah lolos atau jarang lolos, itu jangan berkecil hati ya. Bukan karena teman-teman bodoh, bukan, tapi mungkin teman-teman minat bakatnya nggak sesuai sama yang dilamar. Yang tadi saya bilang, kalau teman-teman orangnya pendiam, lebih suka otak-atik angka, lebih suka kerja di belakang layar, walaupun jurusan psikologi dan melamar HR yang biasanya nggak diterima kayak gitu. Nah makanya lamarlah pekerjaan sesuai dengan minat bakat. Kayak misalnya kalau misalnya orang jurusan psikologi suka otak-atik angka, suka bekerja di belakang layar, berarti teman-teman pilih pekerjaan kayak misalnya admin HR, atau kemudian HR analitis. Kan ada tuh HR analitis. Dia HR analitis tuh HR tapi dia kerjanya ngotak-ngatik ini angka. Jadi kayak misalnya payrollnya berapa, kemudian orang ini masuk ke bagian mana, jadi dia nggak berhubungan langsung sama orang. Atau bisa juga ke bagian market analis kayak gitu, it's okay kayak gitu. Jadi kalian nggak bodoh kok, kalian tuh setiap manusia itu pasti pintar, setiap manusia itu pasti keren. Hanya saja penempatannya yang tidak sesuai. Jadi teman-teman harus tahu nih dirinya sendiri, aku tuh seperti apa. Kalau nggak tahu, bisa kok tes minat bakat. Nggak apa-apa, nggak ada kata terlambat. Ada kok tes minat bakat yang untuk anak orang dewasa. Ada banget ya. Ada. Minat bakat itu untuk semua fakultas juga bisa nggak? Itu teman-teman jangan menang ragu kayak kayaknya udah telat ya tes minat bakat nggak boleh gitu. Enggak. Nah, daripada nggak diterima-terima kerjaannya terus depresi, sedih, padahal sebenarnya cuma karena ngelamarnya tuh nggak cocok kayak gitu. Daripada juga teman-teman nggak kenal ya kayak sebenarnya minatnya
tuh di mana sih gitu. Ya bener sih. Ya teman-teman kalau misalnya ada yang mau diskusiin boleh banget, kita diskusi bareng, ada yang mau ditanyain di sini kita diskusi sama ahlinya langsung. Asik. Ahlinya langsung terkait career planning teman-teman. Oke. Berarti tadi kita juga jangan takut untuk ya, jangan pernah merasa kayak aduh sayangnya udah kuliah, kalau misalnya itu nggak susah dipaksa di teman-teman, gak apa banget kayak mulai suatu hal yang teman-teman suka. Jadi aja hal kecil ya Bu ya, mungkin bisnis, misalnya bisnis apa yang teman-teman suka, boleh banget kayak nggak ngapain. Tadi aku ngomongin sama pernyataan dia kayak ngapain kita maksain di suatu profesi atau suatu hal yang emang sejalan jalur dengan kuliah kita, jurusan kuliah kita, tapi kita tidak minat dan juga tidak memiliki passion di bidang itu. Ya, jadi jatuhnya kayak ngejalanin juga tidak maksimal. Jadi Kemudian nanti juga akan terpaksa ketika sudah diterima, misalnya nih akhirnya diterima kerja. Nah, jadi nanti akhirnya jadi terpaksa kayak gitu. Jadi nggak enjoy karena memang bukan dirinya. Kayak misalnya aku tuh pendiam tapi ditempatinnya jadi HR training, harus nge-training orang. Kan aku nggak nyaman, karena aku tuh nggak suka. Misalnya aku tuh nggak suka sama ketemuan sama orang. Tapi ketika jadi HR training kan aku harus ketemu sama orang, harus handle training, kemudian harus jadi trainer, harus ngisi speaking. Nah, itu pasti akan menjadi beban sendiri karena bukan aku banget gitu. karena kan pekerjaan juga kita jalani seumur hidupnya ya Bu ya. Benar-benar ya teman-teman, kalau ada mau diskusi boleh banget ya Bu. Kita udah nggak kerasa nih, udah hampir 1 jam. Oh iya, masa? Udah 15.49. Oh. Udah sekitar 10 menit lagi mungkin. Oke. Berarti kira-kira kalau misal teman-teman ada yang mau nanya boleh banget. Silakan. Berarti tadi karir planning itu emang harus disiapkan dari sendiri mungkin. Iya betul, harus dimungkin. Jadi biar nggak ini, biar kalau misalnya nih teman-teman kan pernah lihat ada pianis cilik, kemudian ini apa namanya tenis kecil atau olahraga yang sepak bola yang masih anak-anak, itu tuh sebenarnya dia sudah mulai mempersiapkan bakatnya, mudah mempersiapkan career planningnya kayak gitu. Nah, pianis cilik itu kan dia bisa konser di mana-mana, ya pasti nggak tiba-tiba dia bisa kan, dia masih mulai dari umur 3 tahun, 4 tahun les atau diajarin ayah bundanya, habis itu dia jadi pianis yang bisa ini konser di mana-mana kayak gitu. Jadi karir itu tuh nggak yang ujuk-ujuk, nggak bisa yang tiba-tiba aku bisa, aku mampu, itu enggak gitu. Benar-benar harus biasa dari sedini mungkin ya. Dan jangan salah juga nih teman-teman, masih banyak juga usia yang mungkin usia saya atau usia 30-an yang kayak merasa kayaknya tempat kerjanya tuh nggak relate, nggak nyaman gitu ya. Banyak banget ya Bu. Ya itu boleh kok pindah, maksudnya sebenarnya nggak ada sih kata terlambat ya. Kalau misalnya udah terlanjur terjun di sebuah profesi, tapi selama kerja kok nggak nyaman, ya berarti harus evaluasi diri dulu nih. Bener nggak sih sebenarnya passionku di sana? Bener nggak sih minat bakat aku di sana? Nah, kalau misalnya setelah dievaluasi ternyata nggak sesuai, ya berarti pilihannya take it or leave it. Maksudnya take itu ya, kalau teman-teman memilih tetap take it, ya berarti mau nggak mau, walaupun nggak suka, karena sudah terlanjur bekerja di situ lama, ya berarti ya harus tetap menjalani kayak gitu. Dan harus diubah mindsetnya, jangan lagi bekerja secara terpaksa gitu, karena itu akan bikin berat gitu, bikin gak enjoy. Nah, tapi kalau misalnya pilihannya akhirnya leave it, berarti teman-teman ya keluar dari pekerjaan itu, tapi harus berani memulai sesuatu dari nol. Kayak misalnya nih, tadi contohnya misalnya jadi HR training, jadi trainer, ternyata setiap bangun pagi itu perasaannya berat, perasaannya nggak enjoy, aduh aku harus training lagi, aduh
aku harus ini, berarti dievaluasi lagi itu tuh emang kalian yang nggak suka sebagai trainer atau tempat kerjanya yang nggak enak atau apa gitu kan. Nah kalau dievaluasi ternyata bukan passionnya, ya berarti pilihannya take it or leave it. Kalau take it berarti ya mau nggak mau teman-teman tetap harus jadi trainer, tapi harus diubah mindsetnya. Aku harus bahagia, aku harus menerima pekerjaan ini, aku nggak boleh mengeluh. Bisa juga dengan cara yang teman-teman yang lainnya aja belum dapat kerjaan loh, aku udah dapat, jadi aku harus bersyukur. Itu kalau take it. Tapi kalau leave it ya udah, berarti keluar, tapi harus tahu dulu nih minat aku di mana. Jadi jangan keluar dulu sebelum tahu minatnya ya. Jadi cari tahu dulu nih aku tuh sukanya di mana. Nah, misalnya ternyata aku sukanya tuh analisis nih, aku sukanya tuh lihat tabel-tabel. Nah berarti pindah ke pekerjaan yang analis kayak gitu, yang analisa. Nah seperti itu. Walaupun memang karirnya kan dimulai dari nol lagi kayak gitu, karena memang belum pernah punya pengalaman sebagai analis kan, berarti harus memulai karir dari nol lagi kayak gitu. Jadi berarti kita sebelum mungkin kalau saya yang sudah punya karir sendiri dan merasa tidak nyaman, mungkin kita harus tahu dulu, jangan dulu resign, tapi kita juga harus tahu dulu kira-kira kemampuan kita, bakat kita yang kita pakai sesuai passion kita itu gimana sih sebenarnya. Dan kalau bisa sih jangan sampai salah lagi ya, maksudnya habis keluar terus masuk sebagai analis, ternyata tambah nggak suka. Kok aku tambah nggak suka ya analis, terus aku sukanya apa kayak gitu. Kalau bisa jangan ya, maksudnya take time kayak gitu. Makanya karir planning itu dimulai dari sedini mungkin, karena kalau udah gitu take time-nya itu tuh terlalu beresiko, apalagi kalau udah berkeluarga. Tapi kalau perempuan-perempuan sih masih nggak terlalu beresiko sih, tapi yang laki-laki nih. Nah kalau akhirnya pilihannya leave it, kan harus keluar. Apalagi kalau udah keluarga kan berarti kan harus resign, harus meninggalkan gaji, harus pindah ke tempat yang lain yang belum tentu seperti apa. Itu kan challenge-nya kan banyak ya, faktor X yang kita nggak ketahui banyak gitu. Tapi kalau perempuan sih masih oke lah, karena masih biayai suami gitu. Tapi ya nggak seperti ya, tapi masih resikonya lebih minim kayak gitu kan. Nah kalau udah pindah ternyata nggak suka lagi, itu kan take time banget, harus cari lagi. Jadi kalau bisa benar-benar dipikirin, ini tuh aku tuh seperti apa sih. Makanya ketika SMA atau kuliah itu harusnya sudah mencari-cari kayak gitu, magang sana sini kayak gitu. Terus atau sedini mungkin kayak gitu. Kayak misalnya cerita saya nih, kayak itu pengen psikologi itu sejak SMA, enggak psikologi sih. Jadi dulu itu waktu SMA kelas 1 itu saya tuh memang pengen pekerjaan itu enggak mengekang, maksudnya enggak ada waktunya. Emang pekerjaan ada waktunya apa ya, maksudnya yang tidak terjadwal ya. Jadi kan akhirnya pilihannya kalau psikologi, dokter, sama apoteker, tiga itu dalam pikiran saya. Nah terus akhirnya dokter, enggak deh, aku takut darah kayak gitu. Terus kalau apoteker, enggak deh, kimia, walaupun saya jurusan SMA, jurusan IPA, kimia, CH02, enggak. Nah akhirnya jatuhlah pilihan ke psikologi itu sudah dimulai dari kelas 1 tuh. Saya udah ngumpulin nih, aku tuh pengennya seperti apa, pekerjaan apa nantinya, terus ngumpulin jurusan apa sih yang bisa mendukung pekerjaan yang aku suka kayak gitu. Akhirnya pilihannya di psikologi. Nah terus di psikologi makanya sampai segitu itu ya teman-teman tuh, ketika menentukan pilihan juga harus di riset ya. Di riset benar-benar bisa buka, sekarang bisa googling, tanya-tanya kakak kelas yang udah kuliah di sana mungkin atau udah kerja di sana, jadi tanya-tanya dulu. Terus waktu itu psikologi kan saya di Jogja. Nah di Jogja itu psikologi ada beberapa kan. Nah saya rumahnya di Bantul. Nah psikologinya yang saya pilih itu
ada UGM, ada UI. Tapi UI itu jauh banget dari rumah. Aduh, nggak sanggup deh kalau bangun pagi. Karena saya memang bukan tipe orang bangun pagi. Jadi kalau kuliah pagi saya selalu telat, maaf ya. Jangan ditiru. Jadi kalau kuliah pagi saya selalu telat. Jadi kalau misalnya, aduh kata UI, bisa nggak ya kuliah pagi? Terus kalau ngekos, aduh kasihan deh orang tua, uang lagi padahal cuma satu kota. Akhirnya mau nggak mau saya harus masuk UGM nih, harus nggak boleh nggak. Akhirnya kelas 3 itu biar saya masuk psikologi itu tuh saya tuh benar-benar belajar mati-matian. Jadi pokoknya saya di dalam mindset aku tuh sekarang jadi kepompong, bodoh amat pokoknya saya kepompong, nanti setelah lulus SMA dan masuk psikologi UGM aku mau jadi kupu-kupu. Jadi ketika kelas 3 itu istirahat, ketika istirahat sekolah baca buku, di kantin baca buku, seru kan, semua di mana-mana baca buku. Terus ke mall ketika diajak bapak ibu makan di KFC atau ke mall, bawa buku loh, sok ya udah nih. Jadi ketika di restoran gitu nunggu pesanan sambil ngerjain soal, terus belajar sampai jam 12 malam. Karena memang pokoknya nggak cuma setahun deh aku belajar kayak gini, cuma setahun. Kalau aku sampai nggak lulus tahun depan aku ngulang lagi, tambah bete kan. Jadi setahun ini pokoknya aku satu tahunnya aku mau jadi kepompong. Pokoknya setiap hari itu ini dinamika banyak kepompong, aku nggak boleh main. Ya bu, main sih sesekali gitu. Makanya kalau misalnya aku sampai nggak lulus tahun depan aku ngulangi lagi hal yang sama, so boring. Terus dan itu take time bagiku. Mendingan aku jujur-jujuran aja deh, setahun ini aku harus lulus. Nah akhirnya ya udah lulus masuk psikologi dari UGM. Udah terus habis itu mengejar lagi nih karirnya. Aku pokoknya nggak pengen ya terikat nih ininya. Akhirnya magang, terus habis itu cari relasi psikolog, terus minta project. Jadi waktu semester 1 saya tuh udah ngidiriin bimbel dari seorang diri, saya sama mantan pacar sih. Dia lihat nggak ya? Itu diriin bimbel bareng. Jadi cuma berdua, habis itu jadi banyak. Jadi gurunya itu tuh sampai 10 apa 20-an. Sampai saya minta tolong ke teman-teman dekat untuk bantuin. Maksudnya yang pengurus intinya itu ada 4 orang, terus gurunya banyak banget sampai seleksi kayak gitu. Nah jadi terus karena kan waktu kuliah itu kan butuh uang. Nah jadi saya itu subsidi silang. Jadi yang bimbelnya itu tuh untuk mencukupi uang saya. Nah terus kegiatan lainnya itu untuk biar saya dapat ilmu kayak gitu. Jadi saya magang itu kan dibayar ya, tapi kita tetap butuh uang dong. Jadi akhirnya saya harus bekerja 2 kali lipat. Habis kuliah ngurusin bimbel, entah ngajar, entah ngambilin uang. Jadi karena kita yang punya bimbel kan, jadi ngambilin uang SPP ke ibu-ibu. Karena sistemnya bimbelnya kita itu tuh jangan nggak transfer, tapi kita ketemu setiap bulan sekali. Kita harus ketemu sama orang tua, terus ngertiin keluhannya dia apa, kayak apa sih ininya, mentornya gimana. Jadi tetap ada kedekatan antara pengurus bimbel dengan orang tua murid. Jadi nggak hanya si gurunya aja yang dekat sama orang tua murid kayak gitu. Nah jadi kemudian ngajar anak. Jadi saya juga ngambil ini untuk ngajar juga, tapi nggak banyak kayak gitu. Nah uang dari situ untuk mensubsidi kegiatan saya magang kayak gitu. Jadi ketika karena kan waktu magang kan kakak kelas psikolog kan nggak tahu ya kemampuan kita. Jadi kita nggak mungkin dong bilang ketika magang saya mau dibayar segini. Itu aku nggak berpikir seperti itu. Jadi ketika ada kakak kelas atau psikolog, saya itu langsung boleh nggak membantuin tanpa menyebut
menyebutkan fee, maksudnya aku bantuin dong, nggak apa-apa, maksudnya harganya tadi ya nggak apa-apa, karena saya ada supply untuk uangnya kan. Nah terus saya tuh sampai berani ngirim email ke biro-biro, saya mahasiswa bla bla bla, saya boleh nggak untuk magang gitu. Jadi saya memberanikan diri seperti itu. Terus ya udah, mereka akhirnya menerima. Kemudian ketika sudah beberapa bulan, sudah kinerjanya, mulailah kasih uang. Terus yang paling surprise itu dikasih THR, kemudian dikasih kepercayaan magang 1.000 orang tes, padahal masih anak kecil kayak gitu, masih tes terus koordinasi, terus 2.000 orang. Jadi teman-teman yang lain tuh sampai kalau minta proyek itu mesti saya ada proyek nggak, mbak mau diajak, ya udah kayak gitu. Tapi habis itu kalau misalnya mereka kecewa dengan fee kayak gitu, langsung nggak jadi aku panggilan karena memang mesti kan nggak tahu tuh kerjaan kamu tuh kayak apa kayak gitu. Jadi buat teman-teman yang magang, jangan dulu pikirin fee, yang penting relasi sama ilmu. Terus uangnya dari mana ya, teman-teman bisa cari alternatif lain, mungkin bisa minta waktu atau mungkin kayak saya punya penghasilan tambahan ngajar anak, terus punya usaha gimbal, mungkin teman-teman punya usaha online shop, itu juga bisa jadi kayak subsidi silang kayak gitu. Nah ya udah, akhirnya jadilah seperti ini kayak gini. Jadi ketika teman-teman yang lain mungkin masih bingung merintis karir, saya udah tahu aku tuh yang seperti ini kayak gitu. Oke, jadi tadi menarik banget nih Bu, kayak kita harus tahu dulu nih kayak lebih plus minusnya gimana ya Bu. Kayak karirnya tadi mau nggak suka nih ke kerja dengan yang jam teratur, kerja kalau nggak suka, mungkin ada pilihan alternatif lain, misalnya pekerjaan apa aja nih yang kira-kira sesuai sama passion ini ya Bu ya. Ya benar-benar mungkin teman-teman boleh banget gitu evaluasi lagi ke dalam diri teman, pada diri teman, kira-kira plus minusnya kemampuannya gimana, terus yang kita lebih sukain tuh apa gitu ya. Iya, terus pokoknya yang lebih tahu dirinya teman-teman itu deh. Karena misalnya nih kita saya lagi nih, orang tua saya tuh pengen jadi PNS gitu kan, tapi saya tuh nggak suka. Kalau saya nggak suka, harus bangun pagi. Tapi saya itu nggak bisa bangun pagi dari dulu. Jadi SD tuh kayaknya suka telat, entahlah. Tapi jangan ditiru ya. Tapi kan ada tuh masuk malam. Jadi saya tuh kalau pagi tuh otaknya tuh kayak nge-freeze. Nah nanti kalau siang tiba-tiba, apalagi kalau malam tiba-tiba banyak ide. Boleh tuh tanya sama timnya, Bibi kalau malam bisa aku WA-nya banyak. Karena idenya tuh biasanya muncul kalau malam. Kalau pagi tuh udah nge-freeze. Sejak SD tuh kayak gitu. Nah makanya kalau di PNS, aku gimana cara bangun paginya? Kayak gitu. Jadi tapi kan orang tua pengen ayo kan menjadi PNS aja. Bahkan dulu ketika memutuskan untuk milih psikologi itu tuh sangat ditentang. Kamu masuk STAN aja karena bapak ibu kan PNS ya, PNS keuangan. Kamu STAN aja. Tapi aku tuh nggak suka ini akuntansi. Ya udah deh, akhirnya ikut STAN. Tapi kayak nggak dilolosin gitu maksudnya. Karena emang nggak suka. Tapi kalau yang psikologi kan sampai belajar mati-matian loh. Nah tapi kalau yang STAN ya udah deh biasa aja kayak gitu. Kalau bisa nggak lolos lah. Nah ya benar nggak lolos, entah itu aku yang bodoh atau gimana nggak ngerti. Makanya saya nggak lolos, akhirnya masuk psikologi. Nah ayahku tuh nggak setuju gitu kan. Ih apaan sih psikologi, apaan sih, ngapain tuh besok kerja apa, pokoknya inilah namanya pokoknya nggak suka gitu. Tapi ya tetap dibiayain sih, terus tapi nggak terlalu mendukung banget, tapi ya nggak mendukung tapi nggak dibenci, jadi sosok kayak gitu. Nah itu akhirnya kan saya membuka jalan tuh untuk adik-adik. Nah ketika tahu ternyata Nita bisa loh dengan keteguhan pilihannya, akhirnya bisa membuktikan loh dia bisa. Nah akhirnya adik-adikku
boleh memilih karirnya sendiri. Jadi adikku yang nomor 3 itu suka banget sama art, akhirnya dia milih desain grafis. Padahal kan untuk orang tua desain grafis ngapain sih, tapi karena lihat oh kakaknya itu tuh tepuh loh pilihannya dan akhirnya bisa, nggak harus jadi PNS. Nah akhirnya adikku yang nomor 3 dibolehin mau ini mau jadi ke jurusan apapun gitu. Jadi menarik banget ya ceritanya buat saya, kayak dari yang tidak diizinkan akhirnya berjuang ya Bu, survive ya Bu, survive kayak membuktikan dan akhirnya bisa masuk ke UDM gitu, kampus yang wah nih dari lain siapa yang nggak mau masuk sana gitu kan ya. Jadi padahal mungkin kita namanya harus yakin juga ya, kayak harus yakin dan kita harus tahu kemampuan saya tuh kayaknya bener di sini deh. Harus yakin ya, jadi harus tahu nih minat bakatnya teman-teman tuh kayak apa, besok tuh mau jadi pengen seperti apa kayak gitu. Jadi kalau kamu sih nggak bisa bangun pagi tuh aku tuh harus kayak apa, kita tuh bener-bener nggak bisa bangun pagi, nge-freeze deh kalau gitu, udah otaknya tuh diambut tuh dari SD. Nggak tahu kenapa, tapi kalau malam jadi lebih suka memikirkan sesuatu tuh kalau malam, jadi kayak gitulah, entahlah. Ya mungkin ada beberapa orang juga itu yang lebih kreatif, mungkin otaknya tuh lebih bekerja dan lebih kreatif kalau malam hari gitu. Aduh ya benar-benar, jadi kita harus ngobrol dulu nih teman-teman kemampuan kita di mana itu ya Bu, ya. Betul, jadi jangan mungkin ketika masukan orang lain terima aja, tapi diolah dulu, jadi jangan asal diterima, jangan asal dilaksanakan, karena yang paling tahu dirinya sendiri itu adalah teman-teman kayak gitu. Tapi masukan orang lain tetap harus diterima, diolah, karena kan memang orang lain itu sebenarnya sayang sama teman-teman kalau kasih masukan, tapi kan lagi yang tahu dirinya sendiri itu adalah teman-teman sendiri gitu. Jadi jangan asal oh karena pacarku pengen ini aku jadi masuk ini, oh karena kakakku mau ini aku jadi seperti itu, jangan ya. Nanti kalian enggak ini jadi bingung aku jadi seperti apa Yang saya teman-teman kalau misalnya ada yang mau didiskusiin boleh pengen kita tapi tidak terasa juga nih Bu, udah sejam Iya. diskusi bareng. Mungkin kalau misalnya dari teman-teman nggak ada yang mau ditanyain lagi, nggak ada yang mau didiskusiin lagi, mungkin kita cukupkan satu sesi. Oke, baik. Ya sekarang terima kasih banyak. Terima kasih ya atas kesempatannya. Terima kasih juga kita udah Ibu udah meluangkan waktunya ke Sama-sama. teman-teman juga terima kasih banyak yang udah Terima kasih. sesi diskusi kita dari awal sampai akhir. Mungkin cukup diakhiri sampai di sini. Sampai jumpa di sesi selanjutnya.